Kami akan membahas tentang analisis dari layanan bisnis pada usaha Laparcindo. Dengan beranggotakan saya sendiri, Ira Kaila, dan ada Tri Cahaya, lalu yang ketiga ada Cahaya. Kita akan dibantu oleh Tri Cahaya. Selanjutnya adalah perbuatan. Dunia bisnis ini saat ini berkembang sangat maju, sangat pesat. Dapat dilihat dari bentuk bisnis dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan bisnis tidak terlepas dari kegiatan aktivitas produksi, penjualan maupun pembelian. Aktivitas pertukaran lainnya baik perorangan maupun perusahaan. Produk olahan dari pempek adalah salah satu makanan tradisional khas Palembang yang populer di Jawa dan termasuk dalam golongan gilingan mirip dengan otak-otak di Indonesia atau kamaboko di Jepang. Menurut Sudito dan Hayat Ibu Subenang, pempek adalah ikan yang berbentuk protein komponen berwarna putih dengan tekstur yang kental dan elastis. Selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Bagaimana potensi pasar terhadap produk pempek di lokasi usaha yang direncanakan. 2. Bagaimana kesiapan usaha pempek dari segi proses produksi dan operasional. 3. Apakah usaha pempek memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan di masa mendatang. Selanjutnya ada tujuan penelitian. 1. Untuk menganalisis potensi pasar terhadap produksi pempek di lokasi usaha yang direncanakan. 2. Untuk mengevaluasi pelayanan usaha pempek dari segi teknis dan operasional. 3. Untuk menilai kelayakan dan prospek pengembangan usaha pempek di masa mendatang. Selanjutnya ada profil usaha. Laparcindo adalah sebuah usaha yang bergerak dalam bidang kuliner dengan fokus utama pada penyediaan berbagai makanan dan minuman bagi masyarakat. Usaha ini didirikan sebagai bentuk upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap produk makanan yang praktis, memiliki kualitas yang baik, serta mampu memberikan kepuasan sesuai dengan pelanggan. Bisnis ini memiliki beberapa jenis produk olahan ikan yang ditawarkan di antaranya adalah pempek nasional, pempek lenjer, dan pempek kulit ikan, pempek sirip, pempek tahu rebus, pempek tahu goreng, yang berbeda dengan produk lainnya. Selanjutnya ada aspek hukum. Salah satu dokumen yang dimiliki adalah nomor usaha NIB yang berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha. Selain memiliki NIB, Laparcindo juga telah mempunyai nomor pengukuran pajak atau NPWP sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kepemilikan NPWP menunjukkan bahwa usaha telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada aspek pemasaran dan aspek pasar dan pemasaran. 1. Ada segmentasi pasar Laparcindo difokuskan pada masyarakat yang berada di wilayah kampung selatan dan sekitar dengan karakteristik konsumen yang berbeda. 2. Ada targeting. Targeting utama Laparcindo adalah pelajar, mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum yang membutuhkan makanan dan minuman dengan harga terjangkau namun tetap memiliki kualitas yang baik. 3. Ada positioning. Laparcindo memposisikan diri sebagai usaha kuliner yang menyediakan makanan dan minuman berkualitas dengan harga yang terjangkau serta pelayanan yang cepat dan ramah. Selanjutnya ada marketing. 1. Ada produk. Produk yang ditawarkan oleh Laparcindo berupa berbagai pilihan makanan dan minuman yang dibuat menggunakan bahan baku berkualitas serta memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan. 2. Ada price. Strategi harga yang diterapkan adalah harga yang terjangkau dan sesuai dengan daya beli masyarakat sekitar. Menentukan harga dilakukan dengan mempertimbangkan biaya produksi, harga pesaing, serta keuntungan yang ingin diperoleh usaha. Ketiga ada price. Lokasi Laparcindo berada di kampung selatan yang memiliki akses yang mudah dijangkau oleh konsumen. Selain melayani pembelian langsung, usaha ini juga memanfaatkan layanan pesan atau untuk memperluas jangkauan pasar. Yang keempat ada promosi. Kegiatan promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Selain itu, promosi juga dilakukan melalui pemberian potongan harga, paket hemat, serta menyebarkan informasi dari mulut ke mulut yang didukung oleh kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada people. Sumber daya manusia terlibat dalam usaha ini memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Karyawan dituntut untuk bersikap ramah, sopan, cepat tanggap, serta mampu menjaga kualitas pelayanan agar konsumen merasa puas. Selanjutnya ada proses.
Lapaksindo meliputi tempat usaha yang bersifat dan bersih dan nyaman, peralatan memasak yang memadai, termasuk sesuatu yang menarik. Berikutnya ada laporan arus kas. Di sini laporan kas dari kegiatan operasionalnya, penerimaan dari penjualan itu sebesar 500 juta rupiah. Lalu pengeluaran untuk pembelian barang sebesar 360 juta rupiah, dan untuk pengeluaran operasional sebesar 75 juta rupiah. Lalu pengeluaran untuk pembelian stok awal itu sebesar 160 juta rupiah, dan total kas bersihnya itu sebesar 75 juta rupiah. Dan selanjutnya ada laporan laba rugi dengan pendapatan didapat sebesar 500 juta rupiah. Lalu harga pokok penjualannya itu sebesar 350 juta rupiah, dengan total harga pokok itu sebesar 350 juta rupiah, dengan laba kotor yang sebesar 150 juta rupiah. Lalu biaya usahanya terdiri dari gaji karyawan, biaya operasional itu masing-masing 32 juta 500 rupiah, lalu 7 juta 500, serta 25 juta rupiah, dengan total biaya usaha sebesar 75 juta rupiah. Lalu masuk ke break-even point. Dalam BEP rupiah di sini, berdasarkan perhitungan di BEP, usaha Lapaksindo memiliki titik impas sebesar 250 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan mencapai kondisi cukup baik dan memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan yang stabil. Apabila penjualan dapat dipertahankan atau ditingkatkan dengan penjualan saat ini sebesar 500 juta per bulan, maka usaha telah berada di atas titik impas dan juga memiliki potensi pengembangan. Selanjutnya ada net profit margin. Dari hasil ini, usaha Lapaksindo memperoleh net profit margin sebesar 15%, yang menunjukkan bahwa setelah dikurangi semua biaya, setiap penjualan menghasilkan laba bersih sebesar 0,15 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis memiliki tingkat profitabilitas yang cukup baik dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dari penjualan. Lalu ada payback period. Berdasarkan perhitungan payback period, usaha Lapaksindo dapat mengembalikan modal awal sebesar 150 juta dalam waktu sekitar 2 bulan atau 60 hari. Hal ini menunjukkan bahwa pengembalian investasi berlangsung sangat cepat, sehingga usaha memiliki tingkat kelayakan yang sangat baik dan mampu menghasilkan arus kas yang cukup besar dibandingkan modal yang dikeluarkan. Lalu yang terakhir ada return on equity. Berdasarkan dari perhitungan ROE, usaha Lapaksindo PMP sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap rupiah modal yang ditarik oleh pemilik mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,50 rupiah atau 50%. Nilai ROE tersebut tergolong tinggi, yang berarti perusahaan mampu mengelola modal yang dimiliki secara efektif untuk menghasilkan keuntungan. Lalu selanjutnya ada aspek teknis dan operasi. Aspek teknis atau operasional pada Lapaksindo PMP mencakup seluruh rangkaian aktivitas usaha yang dilakukan, mulai dari proses pengadaan bahan baku, kegiatan produksi, hingga penjualan dan pendistribusian produk kepada konsumen. Aspek ini memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran jalannya usaha sehari-hari, serta kemampuan usaha dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan secara optimal. Lalu di sini ada aspek manajemen dan organisasi. Itu merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran operasional Lapaksindo PMP. Pengelolaan usaha yang baik serta pembagian tugas yang jelas membantu seluruh kegiatan usaha berjalan secara efektif dan efisien. Meskipun memiliki struktur organisasi yang sederhana, koordinasi yang baik dan pembagian tugas yang jelas mampu mendukung kelancaran operasional usaha. Dengan manajemen yang baik, Lapaksindo PMP dapat menjaga keberlangsungan usaha serta memiliki peluang untuk terus berkembang di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya ada aspek ekonomi sosial
sosial itu merupakan salah satu aspek penting dalam menilai manfaat yang diberikan oleh Lapaksindo PMP kepada masyarakat sekitar. Dari aspek ekonomi, usaha ini memberikan kontribusi berupa peningkatan pendapatan bagi pemilik usaha serta memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan usaha juga turut mendukung perputaran ekonomi lokal melalui pembelian bahan baku dari pemasok dan penjualan produk kepada konsumen. Lalu ada aspek dampak lingkungan. Salah satu komponen penting dalam studi kelayakan bisnis yang bertujuan untuk menilai pengaruh kegiatan usaha terhadap lingkungan di sekitarnya. Setiap jenis usaha memiliki potensi menghasilkan dampak tertentu, baik yang bersifat positif maupun negatif, sehingga diperlukan pengelolaan yang tepat agar kegiatan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya ada bisnis sebagai usaha, industri keuangan. Lapaksindo PMP memiliki cita rasa PMP yang khas dan mampu menjadi daya tarik utama bagi konsumen. Kedua, menggunakan bahan baku yang berkualitas serta menerapkan standar kebersihan dalam proses produksi menjadi daya tambah yang membuat produk mampu menjadi pasar. Tiga, kombinasi antara kualitas produk yang baik dan harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kekuatan keuntungan usaha. Tiga, pelanggan menilai bahwa produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang konsisten, didukung oleh pelayanan yang baik dan bermasalah. Empat, keunggulan utama Lapaksindo PMP terletak pada konsep serta cita rasa Lapaksindo yang berbeda dari produk sejenis, sehingga memberikan pengalaman tersendiri bagi konsumen. Selanjutnya ada weakness, kelemahan, kapasitas produksi yang masih terbatas serta jangkauan pemasaran yang berluas menjadi hal yang perlu dilakukan agar usaha dapat berkembang lebih optimal. Kedua, usaha perlu menghindari masalah seperti menurunkan kualitas produk, kurangnya ketersediaan bahan baku, dan keterlambatan dalam pelayanan pesanan pelanggan. Tiga, tingkat pengenalan merek di kalangan masyarakat masih perlu ditingkatkan karena kegiatan promosi yang dilakukan belum sepenuhnya maksimal. Fluktuasi harga bahan baku terutama ikan dan bahan pendukung lainnya dapat mempengaruhi biaya produksi serta mengurangi tingkat keuntungan usaha. Lima, pengembangan strategi pemasaran digital, perluasan pasar serta meningkatkan sistem operasional menjadi langkah yang dapat dapat meningkatkan daya saing usaha. Selanjutnya ada peluang. Satu, tingginya minat masyarakat terhadap produk kuliner tradisional dan makanan khas daerah membuat peluang yang besar bagi Lapaksindo PMP untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dua, perkembangan teknologi digital, media sosial, dan layanan pesanan online dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi dan penjualan untuk memperluas jangkauan pasar. Dan terakhir ada ancaman. Satu, bertambahnya jumlah usaha kuliner yang menawarkan produk serupa dapat meningkatkan tingkat persaingan di pasar. Dua, beberapa tantangan yang berpotensi dihadapi usaha antara lain perubahan harga bahan baku, persaingan yang semakin kompetitif, serta perubahan preferensi konsumen terhadap produk lokal. Sehingga kompetitor dapat menarik keunggulan melalui inovasi produk, strategi promosi yang lebih intensif, maupun pengembangan platform digital yang lebih adaptif. Keempat, adanya perubahan kebijakan pemerintah terhadap perizinan usaha, keamanan pangan, dan standar kesehatan dapat menjadi tantangan yang perlu diantisipasi agar kegiatan usaha tetap berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada kesimpulan hasil studi kelayakan bisnis yang dilakukan pada bisnis Lapaksindo PMP menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dari perspektif pasar dan pemasaran, bisnis ini memiliki peluang yang baik karena berada di lokasi strategis dengan target pasar yang luas, termasuk karyawan, siswa, dan masyarakat. Peningkatan jangkauan pasar dan daya saing bisnis juga didukung oleh strategi pemasaran yang digunakan melalui media sosial, promosi langsung, dan layanan percakapan online. Lalu yang kedua, dalam hal keuangan, Lapaksindo memiliki posisi yang cukup baik dengan total penjualan sebesar 500 juta rupiah dan laba bersih sebesar 75 juta rupiah, nilai free poin sebesar 250 juta,
menunjukkan bahwa tingkat jual saat ini telah berada di atas titik impas. Selain itu, perusahaan memiliki tingkat profitabilitas dan kelayakan investasi yang baik, seperti yang ditunjukkan oleh payback period yang cepat dan nilai net profit marginnya sebesar 0%. Lalu yang terakhir, dalam hal teknis dan operasional, bisnis telah didukung oleh lokasi yang strategis, fasilitas produksi yang memadai, dan pembagian tugas yang jelas sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam hal manajemen dan organisasi, struktur organisasi yang sederhana namun terorganisir dapat membantu bisnis dikelola dengan maksimal. Lalu berikutnya ada saran. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan usaha untuk PMP. Yang pertama, perusahaan harus mengoptimalkan strategi pemasaran mereka melalui media sosial dan bekerja sama dengan partner pasar online untuk memperluas jangkauan pasar dan menambah jumlah pelanggan. Lalu yang kedua, agar keuntungan untuk meningkat dan mendukung pertumbuhan bisnis di masa mendatang, mereka harus melakukan pengelolaan keuangan yang lebih terorganisir dan mengendalikan biaya operasional secara efisien. Lalu yang terakhir, untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan meningkatkan daya saing mereka di tengah persaingan yang semakin ketat di industri kuliner, perusahaan harus terus menjaga kualitas produk, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, dan secara tadi melakukan inovasi. Lalu yang terakhir ada potensi bisnis. Karena bergerak di bidang kuliner, khususnya makanan khas PMP yang memiliki banyak minat dari berbagai komunitas, maka sudah memiliki potensi bisnis yang sangat besar dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap makanan siap saji yang praktis, lezat dan murah. Ada peluang besar untuk mengembangkan bisnis ini. Selain itu, Lapindo PMP dapat meningkatkan penjualan, memperluas masa pasar, dan berkembang menjadi bisnis kuliner yang berdaya saing dan berkelanjutan di masyarakat. Dengan dukungan legalitas bisnis yang lengkap, layanan yang baik, dan inovasi produk yang berkelanjutan, ini dapat dicapai melalui penggunaan media sosial dan layanan pesan antar online serta lokasi bisnis yang strategis. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Saya Rizka Novianti, perwakilan dari kelompok 1. Jadi bertanya, untuk pertanyaan tadi kan dijelasin kalau ada modal awal sekitar 1 juta. Terus ada modal untuk pembukaan cabang itu di 150 juta. Nah, dari 150 juta itu untuk membuka cabang, bagaimana proses perkembangan modal tersebut? Apakah dana 150 juta itu berasal dari modal pemilik, pinjaman, atau sumber lainnya? Selain itu, apakah apa saja komponen biaya yang termasuk dalam investasi 150 juta untuk pembukaan cabang? Lalu pertanyaan kedua, dari berbagai media promosi seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, menurut kalian sebagai konsumen dan juga sebagai pelaku usaha, media mana yang paling efektif dalam menarik pelanggan baru? Pertanyaan yang terakhir, dari seluruh aspek studi yang sudah dianalisis, menurut kalian aspek mana yang paling menentukan keberhasilan Lapaksindo dan mengapa aspek tersebut lebih penting dibandingkan aspek lainnya? Terima kasih. Saya Tanya Abdurrahman dari kelompok 11. Pertanyaannya yang pertama, jika target pasar Lapaksindo cukup luas, kenapa brand awareness usaha masih belum terlalu kuat di masyarakat? Kemudian kedua, apakah pengembalian modal yang sangat cepat realistis untuk usaha UMKM, bagaimana dasar perhitungannya? Kemudian ketiga, jika harga ikan naik drastis, strategi apa yang akan dilakukan agar usaha tetap memperoleh keuntungan tanpa menaikkan harga terlalu tinggi? Saya Dwi Hasruti dari kelompok 8 ingin bertanya, dalam analisis SWOT disebutkan kelemahannya adalah kapasitas produksi yang terbatas. Jika permintaan meningkat drastis, strategi apa yang akan dilakukan agar kualitas produk tetap terjaga? Yang kedua, apa yang menjadi keunggulan utama Lapaksindo dibandingkan usaha PMP lain yang sudah memiliki merek lebih dikenal? Yang
ketiga, jika promosi saat itu lebih banyak melalui media sosial, bagaimana strategi kelompok untuk menjangkau konsumen yang tidak aktif menggunakan media sosial? Saya akan menjawab pertanyaan dari Novi. Yang pertama, tadi pertanyaannya menjelaskan usaha ini berawal dari modal sekitar 1 juta, kemudian membutuhkan investasi sekitar 150 juta untuk membuka cabang. Bagaimana proses perkembangan tersebut? Apakah dana 150 juta itu berasal dari modal pemilik, pinjaman atau sumber dana lainnya? Selain itu, apa saja komponen biaya yang termasuk dalam investasi 150 juta itu? Nah, awalnya usaha ini dimulai dengan modal yang kecil sekitar 1 juta karena usaha ini sebelumnya itu berkembang di rumahan. Lalu semakin berkembangnya usaha dan juga penjualannya meningkat, modal juga bertambah sekitar 150 juta untuk pengembangan usaha atau membuka cabang. Kalau ditanya untuk sumber dananya itu dari tambahan modal dari pembeli dan juga tambahan keuntungan dari usaha yang sudah didapatkan 2 tahun sebelumnya. Sedangkan untuk investasi 150 juta itu digunakan untuk membeli stok awal seperti peralatan produksi, kompor, freezer, alat kering, sepatu dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu dari berbagai media promosi seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Menurut kalian sebagai konsumen dan sebagai pelaku usaha, media mana yang paling efektif dalam menarik pelanggan baru? Kalau menurut kita, TikTok itu merupakan media yang paling efektif untuk menarik pelanggan baru karena algoritmanya itu bisa menjangkau banyak orang meskipun akunnya masih baru. Konten video pendek juga lebih mudah menarik perhatian para konsumen. Sementara itu, kalau untuk Instagram itu lebih efektif untuk membangun merek seperti menampilkan katalog produk dan menjaga interaksi dengan pelanggan. Lalu WhatsApp itu lebih efektif untuk mempertahankan pelanggan lama, menyebarkan informasi promo dan menerima pesanan. Lalu yang ketiga, dari seluruh aspek studi kelayakan yang sudah dianalisis, menurut kelompok aspek mana yang paling menentukan keberhasilan Propertindo dan mengapa aspek tersebut lebih penting dibanding aspek lainnya? Kalau menurut kita, aspek pasar dan pemasaran itu aspek yang paling menentukan keberhasilan Propertindo karena meskipun produk berkualitas dan kondisi keuangan baik, usaha tetap sulit berkembang jika tidak mampu menarik dan mempertahankan pelanggan. Jadinya, Propertindo itu memiliki target pasar yang jelas dengan menerapkan strategi STP serta pemasaran 7P, memanfaatkan media sosial dan layanan perbankan untuk memperluas jangkauan pasar. Strategi ini yang menjadi faktor utama dalam meningkatkan penjualan dan menjaga yang dari saing sama. Kemudian saya mau menjawab pertanyaan dari pertanyaan 1 dalam analisis responden disebutkan kelemahannya adalah kapasitas produksi yang terbatas. Jika permintaan meningkat drastis, strategi apa yang dilakukan agar kualitas produk tetap terjaga? Kalau permintaan naik gratis, yang pertama lakukan adalah menambahkan stok bahan baku dan mengatur jadwal produksi supaya lebih efisien. Yang kedua, apa yang menjadi keunggulan utama Propertindo dibandingkan usaha PT lain yang sudah memiliki target dikembang? Keunggulan utamanya Propertindo itu pada cita rasa khas, terutama buat coba yang memiliki cita rasa tersendiri, menggunakan bahan baku yang berkualitas, harga yang terjangkau, dan pelayanan yang sangat ramah. Yang ketiga, jika promosi saat ini lebih banyak melalui media sosial, bagaimana strategi kelompok untuk menjangkau konsumen yang tidak aktif menggunakan media sosial? Selain promosi online, Propertindo juga memaksimalkan promosi
kuliner di lokasi, pembagian brosur, memberikan promo untuk paket kemah, dan menjaga pelayanan yang pelanggan mau rekomendasi ke orang lain. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fanny. Jika target pasar lapak sudah cukup luas, kenapa brand oranges usaha masih belum terlalu ke masyarakat? Karena meskipun target pasarnya luas, usaha ini masih tergolong UMKM dan promosi yang dilakukan masih terbatas. Brand oranges itu butuh waktu dan konsistensi. Saat ini lapak sudah memanfaatkan Instagram, TikTok, dan WhatsApp, tetapi intensitas promosi kerjasama dengan influencer atau iklan berbayar masih bisa ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat yang mengenal produknya. Lalu yang kedua, apakah pengembalian modal yang sangat realistis untuk usaha kuliner skala UMKM? Bagaimana dasar datanya? Untuk perhitungannya itu payback period pada orang kita tadi menghasilkan sekitar 2 bulan karena menggunakan data keuangan yang diperoleh selama penelitian, yaitu modal awal investasi yang didapat dari tambahan owner dan juga keuntungan dari usaha 2 tahun sebelumnya itu yang mendapatkan 150 juta, lalu arus kas bersihnya sebesar 75 juta per bulan. Itu jadinya modal investasi jadi dibagi 2 arus kas bersih sehingga hasilnya jadi 20 bulan. Lalu yang ketiga, jika harga ikan naik drastis, strategi apa yang akan dilakukan agar usaha tetap memperoleh keuntungan tanpa menaikkan harga terlalu tinggi? Kalau misalkan harga ikan naik, kita bisa langsung menaikkan harga jual. Bisa dengan cara mencari pemasok lain dengan harga yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas, atau membeli bahan baku dalam jumlah lebih besar saat harga masih stabil. Kalau memang situasi etika harus menaikkan harga, dilakukan secara bertahap agar pelanggan tidak terus. Sekian dari kelompok kami.